Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainun Kolbi dengan NIM 220231009. Setiap orang memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi, yang dilindungi oleh hak asasi manusia atau HAM. Namun, salah satu tindak pelanggaran HAM biasa terjadi yang kita jumpai tanpa kita sadari adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik adalah merusak reputasi seseorang dengan menyebarkan informasi yang salah atau fitnah. Dalam hukum Indonesia, hal ini diatur dalam pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam pasal 310 mengatur bahwa siapapun yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang itu dapat dipidana. Sementara dalam pasal 311 KUHP itu mengatur soal fitnah yang merugikan nama baik seseorang. Di zaman serba terhubung ini, dengan media sosial yang memungkinkan informasi menyebar begitu cepat, banyak orang yang sering kali tanpa mereka sadari terlibat dalam tindakan pencemaran nama baik. Terkadang apa yang dianggap sebagai candaan atau komentar ringan nyatanya berdampak besar pada reputasi seseorang. Pertanyaannya, sejauh mana masyarakat sadar akan dampak dari tindakan ini? Dan bagaimana pendapat mereka mengenai batasan kebebasan berbicara di dunia maya? Mari kita dengarkan langsung pendapat masyarakat mengenai topik kali ini. Permisi Kak, atas nama siapa? Atas nama Sartika. It's so bad ya, itu merupakan tindakan yang terbilang tindakan yang tercela karena bisa melanggar salah satu pasal dalam KUHP, yaitu pasal 310. Menurut saya cara yang terbaik ialah salah satunya melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya melakukan saling menghargai yang namanya hak asasi manusia. Ya, menurut saya akibat hukum yang pantas diterima oleh pelaku yaitu hukum itu sendiri, sebagaimana yang telah dicantumkan dalam pasal KUHP, yaitu hukumannya berupa denda dan penjara. Selain itu juga korban dapat melakukan kompensasi perdata untuk melakukan tindak ganti rugi. Kalau pendapat saya pribadi, saya kurang setuju karena jika hanya dengan meminta maaf, tidak hanya kompensasi maupun hukuman, pelaku tidak mendapatkan efek jerah. Permisi Kak, atas nama siapa? Dengan Ridwan. Iya. Ya, menurut saya pencemaran nama baik itu dia merugikan pihak lain atau individu, bisa juga atau kelompok, karena mereka itu mengganggu mental suatu orang yang mereka cemarkan nama baiknya. Menurut saya cara terbaiknya ialah kita melakukan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan untuk saling menghargai dan menghormati orang lain. Menurut pengetahuan saya ialah barang siapa yang mencemarkan nama baik, maka dia akan mendapatkan sanksi sebanyak 1 tahun atau denda 300 juta. Saya merasa kurang setuju kalau hanya dengan kita untuk meminta maaf saja, karena belum tentu orang yang kita minta maaf itu dia mau memaafkan kita, tetapi rasa dendamnya itu belum hilang. Maka menurut saya cara terbaiknya ialah kita melakukannya dengan proses hukum saja. Atas nama siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur. Jadi menurut saya pencemaran nama baik itu merugikan orang lain dan mengganggu kenyamanan dan keamanan privasi. Jadi cara mencegah yaitu ketika kita bersosialisasi, alangkah baiknya untuk menjaga tutur kata dan sopan santun terhadap sesama masyarakat. Setahu saya saya pernah membaca dalam pasal KUHP bahwa pencemaran nama baik itu diberi sanksi paling lama 4 tahun atau lebih. Saya setuju jika dilakukan secara meminta maaf atau mediasi agar masalah ini tidak menyebar luas. Itulah tadi beberapa pendapat masyarakat mengenai tindakan pencemaran nama baik, yang mana ternyata terkadang kita menganggap sepele tindakan ini, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Dampaknya pun bukan hanya bersifat emosional, tetapi juga bisa menciptakan ketidaknyamanan di masyarakat. Sebagai penutup, mari kita ingat ada gium hukum yang berbunyi facta sunt potentiora verba, bahwa fakta lebih kuat daripada kata-kata. Hal ini mengingatkan kepada kita bahwa
Tindakan nyata itu lebih bermakna daripada hanya sekedar banyak bicara. Karena itu, mari kita jaga tindakan kita dan ucapan kita, karena hal itu bisa mencerminkan siapa kita sebenarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.